Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulutri Sukiman dari kelas A Prodi Pendidikan Akuntansi. Saya akan menjelaskan materi tentang periode dan tugas perkembangan. Di sini saya akan menjelaskan dua pokok bahasan. Yang pertama, periode perkembangan. Yang kedua, tugas-tugas perkembangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pokok bahasan yang pertama, yaitu periode perkembangan. Perkembangan manusia berlangsung secara berurutan atau berkesinambungan melalui periode atau masa. Menurut Snatrock 2010, periode perkembangan itu terdiri atas 3 periode, yaitu anak, remaja, dan dewasa. Dari ketiga periode itu diklasifikasikan lagi menjadi beberapa periode, yaitu periode anak sebelum kelahiran, masa bayi, masa awal anak-anak, masa pertengahan dan akhir anak. Yang kedua, periode remaja. Yang ketiga, periode dewasa, masa awal dewasa, masa pertengahan dewasa, dan masa akhir dewasa. Yang pertama, periode sebelum kelahiran. Periode ini merupakan kehidupan individu dimulai dari masa konsepsi atau pembuahan hingga kelahiran, sekitar 9 bulan dalam kandungan. Periode ini merupakan saat pertumbuhan yang sangat luar biasa dari suatu sel tunggal menjadi organisme yang sempurna dengan kemampuan otak dan tingkah lakunya. Ada 6 ciri penting prakelahiran, yaitu sebagai berikut. A. Pada saat ini sifat-sifat bauran yang berfungsi sebagai dasar perkembangan selanjutnya diturunkan sekali untuk selamanya. B. Kondisi-kondisi baik dalam tubuh ibu dapat menunjang perkembangan sifat bawaan, sedangkan kondisi yang tidak baik dapat menghambat perkembangannya. C. Jenis kelamin individu yang baru diciptakan sudah dipastikan pada saat pembuahan dan kondisi-kondisi pada saat tubuh ibu tidak akan mempengaruhi. D. Perkembangan dan pertumbuhan yang normal lebih banyak terjadi selama periode prenatal dibandingkan dengan periode-periode lainnya dalam seluruh kehidupan individu. E. Periode prakelahiran merupakan masa yang banyak mengandung bahaya baik fisik maupun psikologis. Periode prakelahiran merupakan saat di mana orang-orang yang berkepentingan membentuk sikap-sikap pada diri individu yang baru diciptakan. 2. Periode bayi. Periode bayi merupakan masa perkembangan yang merentang dari kelahiran 18 atau 24 bulan. Masa ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. A. Masa dasar pembentukan pola perilaku, sikap, dan ekspresi emosi. B. Masa pertumbuhan dan perubahan jalan cepat baik fisik maupun psikologis. C. Masa kurangnya ketergantungan. D. Masa meningkatnya individualitas, yaitu saat bayi mengembangkan hal-hal yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. E. Masa permulaan sosialisasi. F. Masa permulaan perkembangan penggolongan peran seks serta terkait dengan pakaian yang dipakainya. G. Masa yang menarik baik bentuk fisik maupun perilakunya. H. Masa permulaan kreativitas. I. Masa bahaya baik fisik maupun psikologis, perlakuan yang buruk. C. Periode awal anak. Periode awal anak adalah periode perkembangan yang merentang dari akhir masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Periode ini kadang-kadang disebut juga tahun-tahun persekolahan. 4. Periode pertengahan dan akhir anak. Periode ini adalah masa perkembangan yang terentang dari usia sekitar 6 hingga 11 tahun. Anak pada saat ini sudah menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan matematika. 5. Periode remaja. Periode remaja adalah masa transisi antara masa anak dan masa dewasa.
terentang dari usia sekitar 12 sampai 13 tahun sampai usia 19 atau 20 tahun yang ditandai dengan perubahan dalam aspek biologis, kognitif, dan sosial. 6. Periode dewasa. Periode ini terdiri atas 3, yaitu awal, pertengahan, dan akhir dewasa. Masa awal dewasa dimulai dari usia sekitar 20 tahun hingga 30 atau 35. Masa ini merupakan saatnya individu membangun independensi pribadi dan ekonomi serta peningkatan perkembangan karir. Masa pertengahan dewasa dimulai sekitar usia 35 hingga 45 dan berakhir pada usia 55 dan 65 tahun. Periode ini merupakan saat peningkatan minat untuk menanamkan nilai-nilai generasi berikutnya, meningkatkan refleksi tentang makna kehidupan, dan meningkatkan perhatian terhadap tubuhnya sendiri. Sementara akhir dewasa adalah terentang dari usia 60 atau 70 sampai mati. Periode ini merupakan saat penyesuaian diri terhadap melemahnya kekuatan dan kesehatan fisik, masa pensiun, dan berkurangnya penghasilan. Tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, pengertian tugas perkembangan. Habib Hurst 1961 mengartikan tugas-tugas perkembangan sebagai berikut. Tugas perkembangan itu merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila tugas itu berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sementara apabila gagal maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan-kesulitan dalam menentukan tugas-tugas berikutnya. Tujuan dari tugas-tugas perkembangan adalah sebagai pedoman bagi orang tua dan guru untuk meningkatkan motivasi dalam mempelajari hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menyiapkan anak dalam menghadapi harapan-harapan baru. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tugas-tugas perkembangan antara lain perkembangan fisik, kekuatan dan energi, kecerdasan, kesempatan untuk belajar, bimbingan belajar, motivasi belajar, dan kreativitas. 2. Tugas perkembangan pada setiap periode perkembangan. A. Tugas perkembangan masa bayi dan anak prasekolah. Belajar memakan makanan padat, belajar berjalan, belajar berbicara, belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh. B. Tugas perkembangan anak usia sekolah. Belajar memperoleh keterampilan fisik, belajar membentuk sikap terhadap dirinya sendiri, belajar bergaul dengan teman sebaya. C. Tugas perkembangan remaja, mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mencapai kematangan berperilaku etis, mencapai kematangan emosi. D. Tugas perkembangan dewasa awal, memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan pasangan, memulai hidup berkeluarga, memelihara anak, mulai bekerja. E. Tugas perkembangan dewasa pertengahan, mencapai tanggung jawab sosial sebagai warga negara, membantu remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang. F. Tugas perkembangan dewasa akhir atau masa tua, menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan menurunnya penghasilan keluarga, membentuk hubungan dengan orang-orang seusia. C. Upaya memfasilitasi tugas-tugas perkembangan,
penuntasan tugas-tugas perkembangan tidak selalu berjalan dengan mulus karena adanya berbagai hambatan yang muncul, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal terkait dengan kondisi individu itu sendiri, seperti anak yang dari kecilnya sering menderita sakit, mungkin tugas perkembangannya akan tersendat. Sementara faktor eksternal adalah yang berasal dari lingkungan, seperti faktor keluarga. Faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi pencapaian tugas-tugas perkembangan anak dan remaja atau peserta didik adalah sekolah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.